ngapain sih harus pakai Tribelio kalau misalnya saya bisa pakai WhatsApp? Alright guys, so ini adalah pertanyaan yang kemarin tuh masuk ke saya sih. Dan ngapain sih harus pakai Tribelio kalau misalnya saya bisa pakai WhatsApp? Alright, so ini ada breakdown kenapa saya pakai WhatsApp dari dulu gitu ya. Tapi kenapa saya lebih suka pakai Tribelio dalam konteks ini? Ya, oke. So gini. Yang pertama, WhatsApp itu diciptakan untuk chatting. Jadi saya tulis kalian di sini aja ya. WA itu chatting. Saya terus gini aja, Tribelio gitu ya. Nah, WA ini didesain untuk chatting. Kalau yang ini didesain Tribelio, kita desain itu dia sebagai kayak kita bilangnya sebenarnya asinkronus ya, tapi Anda mungkin belum paham artinya adalah kita yang penting itu modelnya kayak Facebook group. Jadi modelnya adalah style grup threaded chat ya, bukan chat sih, karena kita nggak real time. Kalau kita punya fitur untuk real time, tapi fokus kita bukan di situ. Fokusnya WhatsApp adalah real time. Fokusnya Tribelio itu adalah informasi tersusun rapi gitu. Jadi ini modelnya grup threaded. Jadi misalkan Anda bisa ada yang komen, ada yang bisa reply. Kemudian setelah reply kita bisa balasnya, reply-nya itu rapi gitu. Jadi itu kenapa Tribelio itu lebih unggul dari sisi itu. Kita nggak mau gantiin chat by the way. Jadi kalau misalkan Anda memang mencari chat ya Anda pakai WhatsApp aja, nggak usah pakai Tribelio. Kalau Anda memang mencari chat, meskipun di dalam Tribelio sendiri juga sudah ada fitur untuk chatting, tapi kita nggak mau menggantikan WhatsApp. Jadi jangan salah paham di sini bahwa kita mau melawan WhatsApp. No, it's not about it. Oke. Nah kemudian ini bedanya ya. Kemudian di WA ini kurang lebih mirip lah ya kalau kita nyebutin database gitu. Oke. Nah, sama di WA Anda mengumpulkan ya istilahnya mengumpulkan gitu kan. Nomor WA di sini. Nomor WA ya bisanya dipakai cuma di WA aja. Kalau di sini di Tribelio database-nya adalah email dan membership. Member tribe. Jadi ada dua sebenarnya. Sama kayak misalkan Anda bilang saya punya followers Instagram. Nah, itu berarti cuma di sini aja tuh. Berarti checklistnya cuma ini aja. Kalau di Tribelio ada dua. Ada member tribe, ada database email. Nah, enaknya email adalah kemarin saya melihat sebuah survei proses transaksi orang mau beli barang, konversi terbesar. Itu yang pertama itu adalah lewat Google. Jadi dia search barangnya lewat Google, kemudian akhirnya beli, nomor 1. Nomor 2 itu adalah TV. Orang lihat TV, kemudian aware, habis itu beli, itu nomor 2. Tapi kita nggak ngomongin TV ya, karena nggak semua orang bisa masuk TV. Yang ketiga itu email. Yang keempat itu social media. Jadi jangan disalahkan bahwa email tuh nggak ada yang buka. Siapa bilang nggak ada yang buka? Data 2020, email adalah nomor 3. Jadi dari Google, TV, and email. Kalau Anda nggak pakai Google, Anda nggak pakai TV, so email is number 1, actually. Ya, dan enaknya adalah apapun email yang Anda pakai, Anda mau pakai Yahoo, Anda mau pakai Gmail, Anda mau pakai Hotmail, Anda mau pakai yang lain-lain, itu semua bisa nyambung. Sementara kalau misalkan WhatsApp, ya udah Anda harus pakai WhatsApp. Gitu. Kalau Anda punya follower di Twitter, ya Anda harus pakai Twitter untuk mengakses followernya. Nggak bisa Anda punya, kayak saya punya 500.000, hampir 500.000 follower di Twitter, dan karena sekarang semuanya pakai Instagram atau TikTok, maka saya mau mengakses 500.000 itu pakai Instagram, it's impossible. So you have to start from zero. Jadi ketika Anda sudah ditinggalkan, kayak Twitter sudah nggak terlalu diakses seperti dulu, maka ya saya harus build dari nol lagi di Instagram. Bayangin di Instagram saya hari ini per video ini dibuat itu sekitar 225.000 follower saya. Padahal di Twitter zaman dulu, waktu zaman masih sepi, digital masih sepi, saya aja udah punya follower hampir 500.000. Which is waktu itu very very powerful. Tapi karena saya nggak paham konsep database ini, saya udah seneng-seneng aja pakai Twitter, seru-seruan aja. Begitu pindah Instagram, baru kaget, baru ketinggalan, baru kayak mulai lagi dari nol. Hari ini ada Clubhouse, hari ini ada TikTok, ada yang lain-lain. So it's like kayak bangun bisnis, nol lagi. Bangun bisnis, nol lagi gitu kan. Karena platform itu keep pindah-pindah. Tapi kalau ada pegang database, konsepnya jadi berbeda. Jadi dari social media yang satu, Anda masukin ke database Anda. Dari social media, begitu ada social media kedua, Anda tinggal promoin dari database Anda ke social media kedua. Jadi kalau dilihat dari konsepnya, saya gambarin kayak begini nih. Kalau misalkan dari konsepnya adalah, kalau dulu Twitter, maka ini harusnya adalah ke sini email database yang milik Anda, pokoknya own. Ini own ya ngomongnya ya. Own.
Oke. So ketika pindah ke IG, maka caranya adalah dari sini dipromo ke sini, dari sini diajak masuk lagi ke sini. Jadi begitu ada Snapchat kemarin itu, sama ini dipromo ke sini, ini promo ke sini. Begitu ada TikTok, ini dipromo ke sini, follow TikTok saya gitu ya. Kemudian dari TikTok, yuk join database saya. It's always kayak begini. Ini cara paling amannya. Kalau orang awam nggak ngerti adalah ya udah dari Twitter, habis itu begitu sudah ada baru gini, tiba-tiba kayak begini. Ada Snapchat, nah kayak begini. Kayak TikTok kayak begini. Maka ini akan berat sekali kalau kayak begini, karena tiba-tiba ini yang di sini udah ditinggalkan, mau disuruh sini udah pada nggak buka. Tapi kalau di sini Anda punya apapun bisa Anda promoin. Nanti ini ngomongin sosial media, tapi kalau misalkan Anda punya bisnis satu, Anda bisa promoin ke sini. Enak banget kan? Kayak saya tiba-tiba punya properti, tiba-tiba punya digital marketing class, tiba-tiba ada Travelio, tiba-tiba ada Bonels gitu. Jadi bisnis 1, bisnis 2, bisnis 3, bisnis 4 ini kan kita tinggal kayak begini aja. Nah, of course, dari sini juga tetap kayak begini. Ini tetap kayak begini, ya kan? Ini bisa aja sih kayak begini. Nggak ada masalah. Right. Tapi Anda tetap memiliki sebuah basis data yang menjadi milik Anda. Itu krusialnya di situ. Nah, sekarang di WA kelihatannya memang ngumpulin database, tapi problemnya adalah ketika Anda broadcast. Kalau nomor Anda tidak disimpan, maka ini bisa rawan sekali di-ban. Di-ban-nya bukan sama orangnya ya, di-ban-nya sama WA-nya bisa. Ada di-ban itu sama WA-nya. Kalau di Travelio kan enak banget ya, ada broadcast, push notif, ada email. Jadi kalau misalkan ada kayak saya nih punya affiliate tribe gitu, yang mana setiap jam 8 malam saya push notif karena mengingatkan mereka untuk daftar, untuk beli. Jadi enak banget. Kalau misalkan saya harus pakai grup WA, saya harus ngirim push notifnya setiap jam 8. Dan banyak grup. Ini problem berikutnya adalah di sini limit 256 orang per grup. Bayang nggak? Kemarin teman-teman ada yang punya grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5 sampai grup 50. Pusing men, ini nggak scalable karena memang tidak didesain untuk kayak begini. WhatsApp didesain untuk chatting. Grupnya itu sebenarnya didesain untuk kayak oke, kita habis meeting nih 5 orang nih. Yuk kita ngobrol lebih lanjut, kita pakai WA. Nah, itu kayak gitu. Atau yuk weekend ini kita mau ke jalan-jalan ke Bali, kita mau jalan-jalan ke puncak, yuk pakai grup WA. Sebenarnya desainnya seperti itu, bukan untuk mengelola sebuah komunitas besar. Nggak bisa, simply nggak bisa. Karena ya batasnya cuma 256. Nanti ada grup 1, grup 2, grup 3, dan sebagainya. Habis itu grupnya nggak diurusin, isinya jadi spam. Promosi webinar, promosi seminar, jualan produk, jualan inilah, dan sebagainya. Ini karena memang tidak didesain seperti itu. Yang pakai juga malas ngurusin banyak grup. Kemudian kalau satu nanya di sini, semuanya bisa saja muncul pertanyaan yang sama. Kebayang ya, Anda manage 50 grup. Terus pertanyaannya sama, 50. Anda jelasin 50 kali. Anda mau repot atau mau bisnis? Ya kan? Sementara di Travelio, this is unlimited. Oke, so ini bedanya gitu. Grup WA tidak didesain untuk besar. Anda jadi harus bikin kecil banyak. Dan semakin lama semakin repot. Ya kan? Kalau Anda udah mulai ketemu growth engine, kalau Anda sudah nonton video saya sebelumnya, Anda maybe sudah mendengarkan yang namanya growth engine. Oke, kita mencari cara membesarkan bisnis kita dengan cepat. Mau dengan iklan, mau dengan partnership, mau dengan apapun itu. Artinya adalah database Anda semakin besar. Customer Anda semakin banyak. Tapi semakin banyak, platformnya semakin tidak support kalau Anda pakai grup WA. This is a problem. Ya, jadi Anda mungkin kayak masih jualan 1-2, ya seru lah gitu ya. Tapi once you hit angka tertentu, kayak saya bikin tribe kemarin, hanya dalam seminggu membernya 1.200, itu sudah 5 grup loh. Dan saya nggak mau kalau saya harus balesin satu-satu 5 grup. Karena pertanyaannya sama semua, habis itu saya harus ngulang lagi. Ya ini jadi tidak menyenangkan. Oke, kemudian yang terakhir adalah di sini ada namanya automation. WA. Jadi kalau misalkan edukasi nih ya. Edukasi. Jadi gini, kalau di WhatsApp Anda ngajak orang masuk ke grup WA. Oke, 10 orang masuk di grup WA. Habis itu Anda edukasi nih. Oke, kita mulai ya cara diet misalkan. Makanannya kayak begini, suplemennya kayak begini, olahraganya kayak gini, bikin resepnya kayak begini, buku yang harus dibeli ini dan sebagainya. Anda udah jelasin, mereka bertanya panjang lebar, Anda udah jelasin. Oh seru banget nih, ada 1 orang beli, 2 orang beli gitu. It's fun, seru. Hari ke-7
ada 10 orang lagi join. Ini ngebahas apa ya? Ada jelasin ngebahas diet, dia sama sekali nggak ngerti karena tidak pernah diedukasi sebelumnya. Anda harus ngulang lagi. Seminggu lagi join lagi 10 orang, Anda harus ngulang lagi. Insane man, kayak nggak mungkin itu. Terus kalau Anda ngulang terus, bagaimana dengan orang yang pertama kali join? Dia sudah mendapatkan pengulangan tiap minggu. Dia akan bosan setengah mati nggak sama grupnya? Ya kan, dia akan bosan setengah mati. Sementara kalau di Tribelio kita menyebutnya ada fitur yang namanya automation. Jadi kalau Anda ngajarin tentang forex, Anda ngajarin tentang fitness, Anda ngajarin tentang parenting dan sebagainya, automation ini didesain untuk mengirimkan email hari pertama. Orang dikirimin email apa? Hari kedua, orang dikirimin apa? Dan seterusnya. Kapanpun dia join. Jadi dia join hari ini, dia join minggu depan, dia join tahun depan, dia akan mendapatkan urutan message yang sama. Nah, ini powerful banget. Karena kita mau gedein. Kalau kita mau gedein bisnis, berarti kan tiap hari kita dapat customer baru nih. Hari ini dapat 10 customer, besok dapat 15, besok dapat 5, besok lagi dapat 20. Maka kapanpun mereka masuk ke dalam tribe Anda, dia akan mendapatkan email hari pertama yang sama. Welcome ke tribe A. Di sini kita akan ngomongin tentang fitness. Hari pertama kita akan ngomongin tentang resep masakan. Misalkan gitu. Mereka semua akan sama. Nah, ini powerful banget ketika Anda membuat sebuah community. Karena mereka semua jadi tahu apa ekspektasinya dan apa yang harus dilakukan. Kalau Anda membuat sebuah challenge misalkan, yuk kita hari pertama, hari kedua, hari ketiga, habis itu kasih hashtag misalkan, tinggal kasih hashtag aja. Jadi untuk mencari postingan tentang hari pertama, ada hashtagnya. Soon, I think within a few days setelah video ini saya buat, Anda bisa ngecek Tribelio, kita mengeluarkan fitur topics. Topics ini untuk mengkategorikan konten. Kategori, kayak channel lah ya, kayak channel lah sebenarnya. Jadi bisa dalam satu tribe itu bisa ada beberapa channel. Jadi ada channel 1, channel 2, channel 3, atau channel kayak misalkan ngomongin digital marketing gitu ya. Tribe tentang digital marketing misalkan. Channel 1 tentang copywriting, channel 2 gitu kan. Ada topik 1 copywriting, topik 2 tentang funnel, topik 3 tentang Facebook Ads, topik 4 tentang apa lagi gitu kan. So itu bisa dilakukan. Anda mau bikin tentang, let's say tentang forex gitu. Misalkan ada psychology, money management, risk management, habis itu trading skill, trading setup, atau welcome ketemuan. Bisa kayak begitu. Kalau di WA, campur dari satu. Begitu orang masuk, mau ngomong apa? Baca dari atas. Hilang. Nggak ada. History, ini juga. Nggak ada historinya. History, nothing. Nggak ada history. Jadi kayak kalau masuknya di hari ke-10 gitu, maka chatting sebelumnya hilang. Nggak ada semua. Kan nggak ada. Memang nggak ada. Gitu kan. Maka itu problem terbesar ketika Anda menggunakan WA. Problem, Anda harus ngulangin lagi dari nol. Ini ngomong apa sih? Ngulangin lagi dari nol. Kalau misalkan nggak diulangin, dia nggak nyambung dengan diskusinya sudah tengah jalan. So, paham ya sekarang ya? Apalagi di sini kalau misalkan di Tribelio, saya masih bisa keep going and going sih. Ada pin post segala. Jadi baca pin post di awal, ada videonya semua menjelaskan. WA nggak bisa men. Jangan bandingin Tribelio dengan WA lah kalau kayak konteks ini. Karena kalau Anda bandingin Tribelio dengan WA itu sangat terbatas banget dan tidak didesain untuk bisnis yang seperti ini. Cuma untuk chatting. Yes, it's good for chatting and that's it gitu. Tribelio didesain untuk ngebantu Anda ngebangun bisnis Anda, community Anda, memanage long term and scalable. Jadi kuncinya di situ. Alright, so hopefully video ini gak kepanjangan. Hopefully video ini memberikan Anda wawasan tentang apa itu WA dan apa itu Tribelio. Gunakan tools yang sesuai untuk tujuannya masing-masing. I think itu pesan saya. Thank you so much guys. I think see you in the next video. Bye-bye.